Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Ia limpahkan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita rangkai pula dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di channel ini untuk edisi siaran hari ini. Dan kita masih membahas buku yang ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Jadi merupakan tema sentral kita sesuai dengan judul buku, yaitu bertanya kepada Allah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada membicarakan bahwa ulama dan umara itu tidak bisa dipisahkan, tapi juga tidak bisa disatukan secara ideal. Artinya ulama harus berjalan pada koridornya, dan pemerintah juga mesti mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Sementara kemarin juga disampaikan bahwa ulama, negara dan agama juga tidak bisa dipisahkan. Dan inilah yang disebut dengan bahwa Indonesia bukan negara sekuler. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto untuk memperdalam apa yang sudah kami sampaikan ini. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Ya. Pak Ustadz Wakisman sehat? Ya, ya, alhamdulillah ya. Jadi Pak Prof, kemarin kita sudah sampai kepada sebuah statement bahwa ulama dan pemerintah itu atau umara itu memang tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi juga secara ideal juga tidak bisa disatukan, sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Ya. Dibikin juga bahwa antara negara dan agama juga tidak bisa dipisahkan, karena memang kita adalah bukan negara sekuler. Nah, ini menarik Pak Prof. Kita bukan negara seperti Amerika sebagai negara sekuler. Kita juga bukan negara agama seperti Vatikan misalnya. Yeah. Juga bukan negara Islam seperti Pakistan. Dan juga bukan negara komunis seperti Cina atau RRC. Dan yang unik adalah Indonesia sebagai negara Pancasila. Ini yang unik sekali Pak Prof. Dan bahkan pernah jadi kajian pihak luar betapa hebatnya Pancasila itu. Nah, bagaimana Pak Prof bisa menarasikan ini untuk kita persembahkan kepada penonton kita? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bangsa itu punya sejarahnya sendiri-sendiri. Ya. Dari sejarah itulah bangsa itu punya jati diri. Ya. Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan daripada para ulama, terutama sekali ketika mulai masa penjajahan Belanda dulu di VOC, ulama terlibat terus, dan perjuangan setelah itu kemudian selalu dijiwai oleh semangat agama. Semangat agama itu yang penting dulu kita ingat ya. Nah, jati diri Amerika lain, Eropa lain, kita Indonesia seperti itu. Yang kedua, kemerdekaan kita tidak sama dengan Malaysia, dengan Brunei, ya, bahkan dengan India sekalipun. Kemerdekaan kita memang merdeka yang betul-betul direbut dengan pengorbanan nyawa, darah dan nyawa. Nah, jadi ketika ada wacana
memisahkan agama dari negara, itu berarti mengeliminir sejarah dari bangsa yang itu sebenarnya adalah jati diri bangsa itu sendiri. Ada orang ya semacam bercanda. Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler, bukan negara komunis. Lalu orang kalau begitu kan negara bukan. Bukan, kita ada negara pilihan negara, negara Pancasila. Unik dan satu di dunia. Saya katakan Pancasila itu merupakan kearifan, kearifan Nusantara yang terlahir dari jiwa para pendahulu kita yang meresapi apa sesungguhnya yang menjadi jiwa dari bangsa ini. Pancasila itu tidak lahir begitu saja. Itulah Pancasila. Di situ dipadukan antara nasionalisme dengan semangat agama. Dan yang paling utama sekali adalah pernyataan, ikrar bahwa negara kita ini berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu bisa diubah-ubah kemana-mana oleh orang tertentu. Tapi akhirnya dia mengubah muter-muter, ujungnya kepada intinya adalah jiwa daripada bangsa Indonesia ini adalah ketuhanan. Ketuhanan itu kalau dulu kita dalam pelajaran P4, itu keyakinan mempercayai Tuhan itu, itulah adalah hak azazi paling utama. Bahkan saya menemukan di negara komunis di Vietnam. Waktu saya ke Vietnam, malam hari saya beli t-shirt, baju kaos. Yang menjual itu rupanya mahasiswa. Mahasiswa. Waktu saya tanya, agama kamu apa? Apa dia bilang? Dia jawab, I have no religion, but I believe in one God. Hebat juga ya. Orang komunis, negaranya komunis, tapi dia percaya kepada Tuhan. Artinya kepercayaan kepada Tuhan itu sebenarnya itu adalah nurani. Tidak bisa diingkari. Walaupun negara mengatakan Tuhan itu tidak ada segala macam, itu sudah pemikiran. Tapi nurani itu. Nah, untuk bangsa Indonesia ini dijadikan sila pertama. Inilah jati diri utamanya bangsa Indonesia, mempercayai adanya Tuhan. Nah, dulu di zaman Pak Harto misalnya, orang yang penting percaya Tuhan, tidak beragama pun boleh. Atau adalah orang-orang aliran kepercayaan, kita ya cukup dengan eling saja. Tapi dia percaya Tuhan yang Maha Esa. Nah itu ciri utama dan sampai ke bawah itu dituangkan dalam Pancasila. Pancasila itu. Tapi ternyata negara sekuler pun itu percaya kepada Tuhan. Mungkin saya nggak salah. Coba tengok di uang dolar. Itu apa kata-katanya? In God we believe. Negara sekuler itu. Jadi kalau begitu, negara komunis saja ada yang percaya kepada Tuhan. Negara sekuler apalagi saya kan memisahkan saja. Nah apalagi kita Indonesia. Jadi Pancasila menjadi, tadi saya katakan, dia merupakan, saya ingin mengucapkan kata-kata ini sekali lagi, kristalisasi nilai-nilai yang dianut, diyakini dan dipeluk secara utuh, secara kuat dari dulu oleh bangsa ini. Dia mengkristal ke situ, Pancasila itu. Tinggi sekali kearifan para pendiri bangsa kita merumuskan Pancasila itu. Karena itu keluar daripada pemikiran mereka yang jernih, hati mereka yang suci, maka setiap ada upaya untuk mengubah Pancasila, itu gagal. Selalu rakyat tegak bersama. Kita ingat lagu
Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela? Iya. Boleh macam-macam kan? Iya. Tapi kalau sampai yang satu itu, Iya. saya yakin bangsa Iya. Indonesia akan seperti itu terus. Iya. Tetapi kalau nilai-nilai sejarah itu tidak dipelihara, tidak diwariskan, itu bisa lama-lama Iya. bisa hilang. Iya. Nah, bisa menjadi negara sekuler benaran. Iya. Ya, yang kita tahu khawatirkan malah menjadi negara ateis. Iya. Ya. Nah, itu apa namanya? Ya, perlu kita yakini bersama bahwa ya Pancasila itu sudah cukuplah untuk kita menampung semua aspirasi, kepercayaan yang ada di bangsa ini. Iya. Maka saya pernah baca di buku mana saya baca. Iya. Buku ini. Jadi buku ini wasiat dari Tanah Surga yang Hilang. Iya, iya. Ini ditulis oleh seorang jenderal. Jadi jenderal intelijen. Iya. Di buku ini antara lain dia tulis, dia mengemukakan satu apa yang disebut dengan Zionist Blueprint. Iya. Zionist Blueprint itu rupanya ada suatu usaha dari kelompok lain yang berusaha Pancasila itu nantinya sekedar simbol saja dan tidak lagi diamalkan oleh bangsa Indonesia. Karena kalau itu dipegang oleh bangsa Indonesia, bangsa itu akan kuat terus dan mereka tidak bisa masuk. Maka ini diangsur-angsur. Ini di buku ini ditulis. Jadi luar biasa dia membukakan rahasia itu. Ya. Nah, Pak Prof, dalam konteks kepemimpinan tadi, Pancasila kan jelas merupakan warisan leluhur kita, yang mesti menjadikan jati diri rakyat bersama pemerintah. Bagaimana pemerintah mestinya untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa Pancasila itu memang mesti dihayati dan diamalkan secara konsekuen dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Jadi tadi kita bicara ada dalam perspektif agama Islam ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Nah, untuk Pancasila ini katakanlah mungkin itu adalah qauliyah. Kauniyahnya itu harus bisa dilihat. Dari diri siapa dilihat? Harus dilihat dari diri pelaksana kekuasaan itu sendiri. Kalau betul dia seorang Pancasilais, misalnya pemimpin dari negara yang Pancasila, dia harus betul-betul orang yang taat kepada Tuhan. Itu. Nah, ini yang saya katakan harusnya apapun peraturan yang dibuat di negeri ini, undang-undang apalagi, itu harus dijiwai oleh jiwa Pancasila itu. Sekarang kan ada yang menurut saya yang saya kritik itu kesalahan amandemen. Misalnya di Pancasila itu sila keempat menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gitu kan? Artinya apa? Kerakyatan. Apa arti kerakyatan? Semua hal yang berkaitan dengan masalah rakyat. Ya, masalah rakyat. Nah, dibicarakan di mana? Di lembaga perwakilan. Di lembaga perwakilan. Atas dasar apa? Bukan atas dasar mayoritas minoritas, tapi atas dasar hikmah kebijaksanaan. Ini dalam sekali. Persoalan rakyat yang paling penting apa? Kepemimpinan. Itu yang paling mendasar. Nah, oleh sebab itu Pancasila itu mengamanatkan. Sila keempat itu mengamanatkan bahwa persoalan yang paling mendasar itu harus diputuskan di lembaga perwakilan. Jadi menurut saya, saya belajar dengan beberapa profesor ahli politik kita, sejak dari S1 malah. Kita ini demokrasi kita demokrasi representatif, demokrasi perwakilan, bukan demokrasi direct, demokrasi. Jadi oleh sebab itu kepemimpinan itu dipilih
oleh orang-orang yang terpilih. Iya. Ya, aturan itu dibuat, dipilih oleh orang-orang yang terpilih, kepemimpinan. Iya. Mulai dari presiden sampai kepala desa. Iya. Jadi bukan berdasarkan suara terbanyak. Iya. Nah, kalau suara terbanyak itu kan permainan politik. Iya. Politik suara namanya. Politik suara belakangnya ada duit. Iya. Jadi itu. Nah, kedua kemanusiaan yang ada persatuan sampai sampai keadilan ke bawah. sosial. Ya, keadilan sosial. Keadilan sosial itu menjadi sesuatu ya sekarang hampir semua yang ada di Pancasila yang 5 itu terancam. Iya. Ketuhanan sekarang menjadi kemana ya? Iya. Apanya seperti hanya simbol. Iya. Bahkan malah ketuhanan itu agama bahkan menjadi terkesan bukan agama dalam artian ajaran yang diturunkan oleh Tuhan oleh wali. Iya. Tapi agama dalam artian sekarang sudah agama dalam artian aliran. Iya. Aliran. Iya. Jadi yang didakwahkan sekarang bukan agama, Islam misalnya. Iya. Kalau kita perhatikan Islam tuh didakwahkan yang sekarang Islam versi. Iya. Versi ini, versi ini, versi ini. Maka saya katakan kalau yang didakwahkan itu adalah agama, Iya. maka orang akan bersatu dalam perpecahan. Iya. Tetapi kalau yang didakwahkan itu adalah aliran, Iya. maka orang akan berpecah dalam bersatu. Iya. Yang terjadi iya. sekarang. Nah, kalau ini terjadi, perpecahan banyak aliran-aliran yang membuat pecah belah, mengancam keutuhan bangsa, harusnya pemerintah turun tangan. Iya. Nanti dalam Quran apa bunyi ayatnya? Iya. Wa in ta'ifatani wa in ta'ifatan lil mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat yahdahuma faqatilul lati tabghi. Jadi begini. Kalau ada dua kelompok orang-orang beriman. Nah, sekarang katakanlah orang-orang yang sama-sama menyatakan diri Pancasila. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita bawa kali itu walaupun tidak begitu ke sana artinya, tapi kita bisa analogi ke sana. Kalau ada dua kelompok sama-sama mengaku Pancasila. Iya. Sama Pancasila. Berkelahi, berperang, bertengkar, bertanaza yang kemarin. Bertanazu itu. Tanazu. Pemerintah turun tangan. Iya. Fa aslihu bainahuma. Iya. Harus terus tangan mendamaikannya, mencari jalan, bukan dibiarkan. Iya. Kalau ada yang membangkang, perang itu. Iya. Tapi kalau mereka satu dulu, satu kedua. Iya. Jadi jangan dibiarkan. Iya. Jangan dibiarkan. Nah, inilah peran daripada pemerintah dalam menegakkan Pancasila itu. Iya. Jadi Pancasila itu bukan hanya di mulut, Iya. tapi di kepribadian. Kita sejak dari zaman Soekarno bicara character building. Karakter building. Nation and character building. Nation and character building. Seperti apa? Iya. Artinya tampil di Iya. di diri pemimpin-pemimpin sendiri. Seperti tadi kita katakan kenapa Jepang tuh bersih teratur? Iya. Karena dia peraturnya dibuat oleh pemerintahnya. Iya. Kenapa mereka patuh pada pemerintahnya, taat pada pemerintah? Karena mereka percaya pada pemerintahnya. Kenapa mereka percaya? Karena layak dipercaya. Iya. Nah, kita gimana? Iya. Itu big question. Iya. Ya kan? Pak Prof, dulu tuh ada TAP MPR nomor 2 tahun 78 kan. Ya. Tentang P4. Ya. Jadi P4 ini sempat menjadi studi banding pihak luar. Ya. Ada 36 butir pengamalan, pedoman pengamalan, penghayatan pengamalan Pancasila. Ya. Tapi kemudian kan itu sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, bagaimana menurut Prof andai kata yang 36 butir itu diamalkan secara murni dan konsekuen, apakah menyalahi itu dalam kehidupan kita, Pak Prof? Justru itu malah yang harus kita pertahankan kembali. Jadi ada dalam kaidah dalam fikih ya. Jadi memelihara yang lalu baik, kemudian mengambil al-akhdhu bi lupa sakit kaidah itu. Kalau sesuatu itu ternyata baik,
pertahankan. Tapi kalau ada yang baru yang lebih baik, pakai itu. Jadi jangan ada saya tengok salah pemahaman dari ungkapan orang tua, sekali air besar, sekali tepian berubah. Tepian berubah itu adalah di kulit luarnya saja. Tepian kan itu juga. Kalau curam juga. Ya kan? Artinya apa? Boleh performanya, penampilannya berbeda, tapi substansinya sama. Jadi apa namanya, sesuatu yang baik di masa lalu jangan dihilangkan, tapi lanjutkan. Yang terjadi umumnya di negeri kita tinggalkan. Sekarang kita tentu bertanya, apa yang tidak baik di butir-butir Pancasila itu? Kalau nggak baik, diperbaiki. Bukan justru ditinggalkan. Nah, ini ada lagi kaidah mengatakan segala sesuatu yang malayudraku kulluh, la yutraku kulluh. Jadi segala hal yang tidak bisa diambil semuanya, tapi jangan buang semuanya. Ambil yang baik. Kita kan dibuang. Nah, membuang itu pun saya tidak tahu alasannya apa. Ya ditinggalkan begitu saja. Inilah satu hal yang fatal, kesalahan itu. Jadi karya-karya bangsa, orang-orang yang baik saja sebelumnya kita tinggalkan, kita buat yang baru, yang sebenarnya tidak lebih baik. Jadi al-akhdhu biqadimis salih, itu. Kemudian lupa saya kaidatnya, tapi yang tadi itu lah. Pak Prof, jadi kepemimpinan Pancasila. Nah, tentunya setiap warga negara yang mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin, itu sejatinya bagaimana dia mengamalkan Pancasila itu yang mengacu kepada kelima sila yang ada. Karena memang antara sila pertama dengan sila-sila berikutnya itu tidak terpisahkan, tidak bisa diamalkan secara tersendiri. Yang pertamanya diamalkan, tapi yang keduanya diabaikan dan bikin seterusnya. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Prof sekarang dalam perspektif kepemimpinan kita hari ini, yang memang dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan-perubahan dalam sistem kepemimpinan mereka. Jadi kalau kita ini kan orang-orang mantan-mantan alumni penataran PM4 Tapi ini bagus. Itu dikatakan bahwa sila pertama itu menjiwai semua. Keadilan yang beradab, yang adil dan beradab, yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi ukuran adil dan tidak adil itu ukuran ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian persatuan. Persatuan yang Indonesia itu persatuan dia berdasarkan ajaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kerakyatan itu berdasarkan kepada yang diajarkan oleh Tuhan. Keadilan sosial seperti apa adil itu menurut ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Itu bukan menurut presiden yang adil itu, bukan menurut panglima ini panglima itu, tidak. Jadi makanya kalau dikatakan negara kita disebut dengan negara Rechtsstaat, Rechtsstaat itu sering katakan hukum harus menjadi panglima. Itu benar. Tapi jangan dibalik. Panglima yang menjadi hukum. Itu terbalik. Jadi bagaimana harusnya pemimpin kita itu bisa membawakan negara ini seperti Pancasila. Yang kuncinya kan komitmen saja. Keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, perlakuan terhadap manusia secara adil. Tanpa pilih, kasih, tanpa, dalam Al-Quran ada dasarnya apa? Begini, kalau jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kelompok membuat kamu tidak berlaku adil kepada mereka.
tetaplah berlaku adil walaupun kamu tidak suka dengan dia. Ya. Tapi lakulah adil karena itulah inti takwa. Ya. Ya, inti takwa. Jadi wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu. Walaupun dia misalnya kalau saya jadi misalnya saya jadi wali kota misalnya. Iya. Kalau presiden tinggi betul nanti. Ya. Jadi wali kota misalnya. Jadi ada orang yang tidak mendukung saya. Iya. Ya. Ketika saya sudah jadi wali kota, dipilih, walaupun dia mendukung sekalipun, saya tidak melihat lagi dia sebagai musuh, tapi dia adalah rakyat yang harus saya perlakukan secara adil, tanpa menengok suka atau tidak suka itu. Nah, itu yang diajarkan oleh Pancasila. Pancasila. Siapa bilang Pancasila tidak baik? Iya. Ya, dan itu kan agama. Ajaran Islam, agama, semua agama seperti itu mengajarkan seperti itu. Nah, jadi bagaimana harusnya seorang pemimpin negara membawakan diri, dia harus tampak di dirinya. Keadilan itu. Jadi sebagai orang yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya kemanapun pergi, dia tahu bahwa dia sedang dikontrol oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pak Prof, dalam buku ini saya lihat ada 24 puisi terkait dengan masalah kepemimpinan. Iya, ini datang lagi buku baru nih. Iya. Berjudul Damailah Indonesia. Kumpulan puisi Pak Prof yang baru saya terima. Iya. Jadi apa pula yang melatar belakangi Pak Prof ini untuk menulis puisi, terutama yang terkait dengan masalah kepemimpinan ini Pak Prof? Ya, jadi begini. Saya kan latar belakang saya orang kampus ya. Kampus. Dalam mengikuti kuliah kita kan syarat dengan teori-teori keilmuan, filsafat ilmu, kaidah-kaidah keilmuan. Akhir-akhir ini saya mulai terasa agak jenuh. Jenuh dalam artian menggunakan teori-teori yang ada untuk melihat fenomena-fenomena yang ada dan kemudian berbicara secara ilmiah objektif. Ya, salah satu ciri ilmiah itu kan adalah objektif. Ada sesuatu yang saya lihat tidak selalu saya harus berpikir menggunakan logika ilmiah. Tidak semuanya bisa dilogikakan secara ilmiah kayaknya seperti dalam hidup. Nyatanya sekarang banyak sekali yang menurut logika salah, dibenarkan. Banyak yang benar disalahkan. Mana sebenarnya? Kalau kita lari kepada ayat apa? Asa takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wa huwa khairul lakum. Makanya saya tulis buku itu banyak hal sekarang yang tidak suka kita. Tapi dia nyatanya ada. Kita nggak tahu nih. Yang tidak suka kita itu betul-betul buruk untuk kita apa tidak? Karena Tuhan yang tahu. Makanya saya coba lari ke dalam hati. Melihat masalah bangsa ini menggunakan nurani. Karena saya ingat hadis Nabi, istafti qalbaka. Artinya kamu bertanyalah ke hati kamu. Kalau bertanya ke hati kamu, hati tidak punya kepentingan. Makanya saya sering mengatakan begini, hati orang itu selalu berkata jujur. Sejahat apapun orang, hatinya berkata jujur. Loh, kenapa begitu? Kenapa dia berbohong? Dia berbohong ketika dia mengingkari kata hatinya. Kenapa dia ingkari? Ada kepentingan. Itulah interest. Ada kepentingan itu. Lalu tertutuplah kata hati itu. Makanya kata hati itu dengar. Nabi mengatakan minta fatwa lah kepada hati. Karena di situ ada bisikan Allah. Hati yang sudah yang disinari oleh Allah itu. Nah, itu. Jadi oleh sebab itu kalau kita mau jujur, saya ketika menulis buku ilmiah, terasa gersang saya. Gersangnya. Terus terang gersang. Ada kegelisahan yang tidak terobati.
Tapi ketika menulis puisi, terobati dia. Kalau menggunakan narasi ilmiah, menggunakan susun kata berdasarkan kaidah ini, melelahkan. Dan itu pun orang baca capek juga orang baca. Tapi ketika dia tulis puisi dengan bahasa yang sederhana, ternyata menyentuh. Saya ini kan tidak tahu juga kenapa saya bisa jadi menulis puisi, tapi iseng-iseng di grup Ijmi terutama, kawan merespon. Dan tadanya media merespon, dia share ke grup yang lain, dia saya nggak tahu. Respon orang lain itu dikirim ke saya. Katanya, Pak, lanjutkan terus. Tapi yang merespon itu tokoh-tokoh malah. Saya semakin merasa tenang. Lalu saya berjumpa dengan seorang kawan, psikolog. Katanya, Roh tahu apa? Menulis puisi itu adalah salah satu bentuk terapi. Kejiwaan. Oh iya. Maka orang mengatakan sampai kalah dengan puisi. Begitu ya. Jadi itu akhirnya mengalir. Mengalir. Rupanya ketika kita melihat hidup ini dengan hati, maka nampaklah rahasia-rahasia. Rahasia. Nah, ketika sudah sampai kepada rahasia, ada ketenangan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran bahwa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Jadi orang yang kalau sudah sampai dia kepada hikmah itu kan rahasia tersembunyi. Intinya dapat kebaikan yang banyak, ketenangan jiwa. Jadi banyak puisi yang saya tulis itu terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran setelah saya ngaji. Walaupun tidak selalu saya sebut di situ. Tapi terinspirasi dari situ. Ini. Akhirnya apa? Tidak pernah berhenti. Ngalir terus ya? Mengalir aja dia, ngalir aja. Jadi kalau sampai sekarang ini sudah berapa nih kira-kira nih jumlah bait yang sudah ditulis nih Pak Prof? Buku yang pertama itu puisinya 120. Nah, 120. Rata-rata satu puisi itu baitnya ada 10, ada 15, bahkan ada 30. Ini sudah berapa banyak? Enggak ingat, tidak tahu saya. Jadi ini buku yang berapa ini? Yang ketiga. Jadi judulnya Damailah Indonesia. Ini baru datang nih Pak Prof. Baru tadi datang. Baru datang ya, sudah kebagian ini. Jadi kenapa saya tertarik itu? Ketika saya jalan-jalan ke desa, kan, ini menengok ada foto sini, foto saya. Itu kan backgroundnya latar belakang gunung. Gunung Merapi, sekarang ada sawah. Damainya negeri ini. Begitu damainya perasaan kita. Janganlah sampai dibuat keruh begini. Jadi kekeruhan itu muncul sebenarnya dari hati. Nah, kalau keruh itu ada di hati penguasa, itu yang paling berbahaya. Itu berbahaya. Makanya kita bertugas untuk mengingatkan penguasa itu. Jadi kalau pemimpin atau para leader kita itu memasyarakatkan puisi atau pantun itu, kira-kira bagaimana respeknya di tengah-tengah masyarakat Pak Prof? Ternyata kita di dunia Melayu alhamdulillah sudah menyebar ke semua daerah. Tiada hari tanpa pantun. Tiada tanpa pantun. Rupanya berpantun itu membuat hati itu menjadi apa ya? Menjadi lembut, berbunga-bunga, jadi lentur, berbunga-bunga. Jadi sampaikanlah sesuatu yang mungkin sesuatu yang panas ya. Tapi sampaikan dengan pantun jadi sejuk dia. Sejuk dia. Yang keras menjadi lembut dia. Jadi nah itulah kearifan orang tua kita yang tidak boleh ditinggalkan itu. Jadi sampaikanlah itu dengan puisi. Bisa berbentuk pantun, bisa berbentuk syair, seloka segala macam. Jadi gitu. Jadi Pak Prof, kembali kita kepada tema tadi, yaitu mengenai kepemimpinan. Nah tentunya menurut Prof itu dilema hari ini. Dilema hari ini seperti apa dan apa solusinya Pak Prof? Ada satu konsep dari hadis Nabi tentang pemimpin. Nabi mengatakan begini, setiap kamu itu adalah
pemimpin. Pemimpin. Apa hadisnya itu? Iya. Ya, Iya. kullukum ra'in. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin ditanya. Ada yang menarik. Iya. Nabi menggunakan kata untuk pemimpin itu ra'in. Iya. Padahal ra'in itu arti aslinya pengembala. 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 Yang digembalakan namanya rakyat. Iya. Rakyat. Mm. Nah, itu sangat dalam artinya hadis Iya. Nabi itu. Kalau begitu, pemimpin itu substansinya, Iya. hakikatnya adalah pengembala. Iya. Sekarang kita bertanya, pengembala yang baik itu, yang terpikir bagi dia pagi hari itu apa? Iya. Mengasih makan ternaknya atau ngasih makan dia sendiri? Iya. Kan ternaknya. Iya, ternaknya selalu dulu, dipikir. Sebelum mandi malah sudah mikirkan. Kemana nih? Sapi saya, kerbau saya, kambing saya Iya. tambahkan dari cari itu. Iya. Itu yang terpikir. Iya. Nah, artinya apa? Pemimpin seharusnya seperti itu. Iya. Yang terpikir bagi dia rakyatnya Iya. duluan. Makanya Nabi mengatakan, Iya. kalau musim lapar, biarlah saya lapar dulu. Iya. Kalau musim kenyang, biarlah umat Biarlah saya kenyang. yang kenyang. Itu yang namanya Iya. pemimpin. Jadi ra'in. Iya. Ya. Yang dipimpinnya namanya rakyat. Iya. Gembalaan. Iya. Kalau begitu jadi pemimpin itu apa? Ya melayani. Iya. Ya pemimpin itu kemana? Ya susah. Iya. Melayani kan susah. Iya. Jangan terbalik. Iya. Nah, kalau kita punya kambing banyak, Ya. kita pengembala. Siapa yang melayani? Kita atau kambing? Iya. Iya. Kan kita yang melayani kambing. Iya. Kambing tidak pernah melayani kita. Iya. Makanya saya ingat Pak Muhammad Nasir. Pak Muhammad Nasir mungkin kira-kira setahun lebih sebelum beliau meninggal, saya jumpa dengan beliau. Iya. Iya. Saya juga sering tempat beliau. Tapi sekali saya jumpa di toko buku Wali Songo. Iya. Ya udah tua lah, umur beliau sudah 90 sekian kan. Iya. Berjalannya udah mulai agak Iya. lambat, tapi masih bersinar. Iya. Ya. Ketika duduk saya cerita dengan beliau, hampir nggak ada yang lupa. Iya. Waktu duduk tuh beliau, Pak Nasir, beliau orangnya kecil kayak saya, Iya, iya, iya. orangnya kecil. Tapi suaranya berat berwibawa. Iya. Iya. Apa yang saya dapat semua, ingat Iya. semua. Saya tanya, Pak, Bapak ini kalau istilah orang kampung Bapak itu kan adalah marasai. Iya. Artinya udah susah, masuk penjara segala macam, Iya, iya, jadi iya. menteri. Tapi Bapak masih segar Iya. sekarang. Hmm. Apa rahasianya, Pak? Iya. Apa kata beliau? Lakukanlah segala sesuatu itu dengan ikhlas. Iya. Iya. Dengan ikhlas. Berniatlah untuk memberi. Iya. Ketika kita memberi itu, ternyata tidak dihargai orang, malah adalah air susu dibalas dengan tuba. Iya. Kalau kita ikhlas nggak masalah. Iya. Terus penjara. Rupanya itu konsep ra'in itu. Iya. Kalau kambing itu tidak membalas budi, Iya. ya dia kegembala kita, tidak perlu. Iya. Jadi seorang pemimpin tidak perlu menuntut balas budi daripada rakyatnya, karena itu adalah kewajiban dia, Iya. kesan dia. Hmm. Itu Nabi menggunakan kalimat atau kata ra'in untuk pemimpin itu dalam sekali. Iya. Kemudian yang terakhir akan ditanya. Iya. Nah, kalau kita gembala kambing, Iya. waktu kecil, saya gembala kambing itu kecil. Iya. Sebab orang tua belajar Nabi itu gembala kambing. Iya. Saya dibelikan kambing, tapi juga setelah itu saya musyawarahkan dapat kambing ke dia. Iya. Iya. Banyak itu. Jadi setelah gembala apa? Kan ditanya oleh ibu, kemana tadi kamu bawa kambing kamu? Sekali kambing saya itu lepas masuk ke dalam kebun orang. Makanya habis orang, siapa yang bayar? Saya yang bayar, ibu saya yang bayar. Tanggung jawab kan? Jadi kalau seorang pemimpin, kalau yang dipimpinnya yang salah, dia yang tanggung jawab, bukan diserahkan kepada pemimpinnya. Betul. Nah itulah, jadi pikirannya bagaimana mengenyangkan gembalaannya. Kalau untuk negara kita ini, sangat tidak terkira banyaknya rezeki untuk memberi makan rakyat. Tidak perlu, menurut saya, ya saya bukan orang ekonomi, maaf aja. Kalau menurut saya tidak perlu berutang lah. Makanya oleh Soekarno dulu ada namanya tahun Takari. Tahun berdiri di atas kaki sendiri. Apa yang perlu? Menaikkan butuh makan. Di kampung sawah banyak. Di halaman rumah ada kolam ikan. Pohon kelapa ada, cabai ada. Apa lagi? Makan. Waktu kita krisis 98 saya pulang kampung. Orang kampung aman aja. Ada semuanya. Ada semua. Oh ketika kena COVID begini. Orang kampung santai aja. Ya, tak perlu makan gitu.
Jadi kalau itu dibawakan, makanya apa yang ada di desa itu, pola hidup desa itu dibawa. Hidupnya sederhana, memakan hasil usaha sendiri, tidak perlu berhutang banyak-banyak. Kan kita suruh berdoa, doanya sebentar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika minal daini wa qahrir rijal. Kita berdoa supaya dilindungi dari hutang. Tapi kerjaan buat hutang. Hutang terus. Nah, jadi ajaran agama itu lengkap sekali, sangat lengkap. Kembali kepada yang tadi, kepada pemimpin berlakulah sebagai ra'in, kepada rakyat berlakulah sebagai rakyat. Kalau kambing ditarik oleh pemimpinnya ke kiri, pergi kiri dia. Tidak mau dia melawan. Walaupun kambing itu pahlawan juga. Tapi kalau sudah bujuk, dia patuh. Jadi begitu. Ketika pemimpin sudah berdiri dan berlaku dengan tugasnya sesuai dengan yang dituntun oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka rakyat akan seperti itu. Kalau itu sudah terjadi, pemimpin sayang kepada rakyatnya, rakyat sayang kepada pemimpinnya, disitulah kata Nabi akan lahir apa yang disebut dengan negara yang menjadi surga. Jadi apa istilahnya itu dalam istilah Al-Farabi, Al-Madinah Al-Fadilah. Jadi negara yang utama. Jadi pemimpin sayang ke rakyat, rakyat sayang kepada pemimpin. Pak Prof, ini terakhir nih, di buku ini ada istilahnya pemimpin kaya dan pemimpin miskin. Apa maksudnya Pak Prof? Jadi kaya itu begini. Saya ingat pepatah Arab mengatakan laisal ghina an kasratil mal. Angkatil mal atau angkatil ar. Walakinal ghina inan nafs. Itu ditulis, itu ada presiden, lupa saya apa, presiden Kolombia atau apa. Gajinya tidak pernah diambil. Enggak diambilnya. Ambil. Setelah dia jadi gajinya dibagi untuk apa? Karena dia sudah tua juga. Dia tinggal di rumahnya, dia satu, istrinya, anak anjing satu. Setelah jadi presiden selesai, dia kembali. Dia kembali. Dia merasa kaya. Itu yang pemimpin kaya. Pemimpin kaya itu adalah pemimpin tidak rakus dengan harta. Pemimpin miskin sebaliknya. Walaupun kayak presiden apa yang saya tulis itu, dia nggak punya apa-apa, anak gaji dia makan cukup pensiunan saja untuk istrinya, dia sudah senang. Dia tidak ngoyo, mencari-cari lagi, tidak istighna mencari. Tapi pemimpin miskin apa? Pemimpin miskin itu bukan pemimpin yang tidak punya harta. Bisa jadi pemimpin miskin itu hartanya sudah banyak, tapi dia merasa sedikit, lalu cari lagi. Akibatnya tidak cukup, lalu rakyat pun diperas. Itu pemimpin miskin. Jadi pemimpin kaya itu tidak diukur dengan kekayaannya, hartanya, tapi diukur dengan kekayaan jiwanya. Pemimpin miskin tidak diukur juga dengan itu, tapi diukur dengan jiwanya. Senang aja dia, santai aja dia pemimpin, bukan mantan presiden, makan pinggir jalan santai aja dia. Itu yang. Pak Prof, jadi apa saran dan pendapat Pak Prof terhadap ulama dan umara kita hari ini? Jadi kalau kita kembali kepada pembicaraan kita, ulama dan umara, dua kelompok yang penentu selamatnya manusia itu, kita berharap kalau istilahnya, kalau di tentara kembali ke barak, ulama kembali ke baraknya, pemimpin kembali ke baraknya, saling duduk bersama, saling menghargai, jangan peralat ulama. Ulama juga begitu, jangan mencaci maki saja, tapi sampaikan. Persis seperti yang lagu Lebih Hamka, menjembatani apa yang dirasakan oleh rakyat, sampaikan. Apa pemerintahnya mau disampaikan, berdiri di tengah-tengah. Dan itu tidak mudah. Dan itu tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Tapi itulah risiko. Apa kata Aristoteles? Apa yang katakan hidup? Hidup itu adalah berdiri menghadapi risiko akibat pilihan. Kalau sudah memilih menjadi pemimpin, siap menderita. Menderita fisik. Tapi Pak Nasir itu contohnya, kan fisik itu adalah kubung dalam penjara, kemudian bahagia. Bihamka. Apa buktinya Bihamka bahagia? Tamat tafsirnya dia 30 juz. Kalau dia susah pikirnya, jangan kamu menulis karya ilmiah yang sebesar itu, menulis sudah aja nggak bisa.
Itu yang kita. Ya, baik Pak Prof, cukup bernas dan sangat menarik pembicaraan kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan saja para penonton kita juga bisa memaklumi, memahami, dan sekaligus juga diharapkan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Prof. Ya. Saudara penonton, demikian pembahasan kami mengenai ulama dan umara untuk kali ini dengan tema sentralnya tadi adalah bertanya kepada Allah. Semoga saja perbincangan kami ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian penonton sekalian, dan kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.